sejak kebangkitan ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia jaga akidah dan sunnah Rasulullah. Alhamdulillah segala puji baginya ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia menjaga agama nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil mu'allimit tullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Thumma as-salatu was-salamu 'alan nabi wa alihi wa sahbihi jayudamu. Ya Rabbana kaffir 'anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimun. Nad'uka Allahumma ilman nafi'an min yawmina ilal hisabi yaqumu. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu hudahu wa jama'atah. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Ibu jamaah Majlis Salim Nurul Anam yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada sore hari ini kita berkumpul kembali melanjutkan pengajian kita. Mudah-mudahan apa yang sudah dibaca, apa yang akan kita baca menjadi ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dalam syariat Islam, hukum itu ada 5. Ada yang namanya wajib, suatu yang jika kita mengerjakannya dapat pahala, meninggalkannya mendapat dosa. Bandingannya wajib adalah haram. Haram itu jika kita melakukannya mendapat dosa, meninggalkannya dapat pahala. Bandingannya wajib haram. Kemudian ada sunnah atau mandub, di situ istilahnya. Sunnah itu jika kita mengerjakan maka kita dapat pahala, tapi kalau kita meninggalkan tidak mendapat dosa, tidak apa-apa. Bandingannya sunnah adalah makruh. Kalau kita mengerjakan tidak apa-apa, kalau kita meninggalkan dapat pahala, namanya makruh. Nah kemudian ada yang di tengah-tengah mubah, kita mengerjakannya ya tidak dapat pahala, tidak dapat dosa. Kita meninggalkannya juga tidak dapat pahala, tidak dapat dosa, namanya mubah. Ini hukum yang ada dalam syariat, yang ada dalam agama Islam. Nanti pembahasan kitab Durusul Fiqhiyah ketiga ini, pokoknya semuanya hukumnya ya paling hanya berkisar pada 5 itu, nggak ada hukum yang lain. Oleh karenanya bahasa yang disebut bahasa hukum ya cuma 5 itu. Ada contoh pertanyaan. Ada contoh pertanyaan. Bisa nggak kita wudhu pakai air kopi? Bu, bisa nggak kita wudhu pakai air kopi? Bisa nggak? Iya. Soalnya itu bahasa bukan bahasa hukum. Pakainya bisa. Pakainya bisa. Bisa apa enggak kita pakai wudhu pakai air kopi? Bisa. Ya kalau mau
disemutin wudhu aja pakai kopi manis, lengket semua dari tangan bisa, tapi apakah sah atau tidak? Maka disinilah bahasa hukum mulai berperan. Sah atau tidak sah, batal namanya. Kalau batal yaitu berarti haram, artinya tidak boleh dilakukan. Nah terus nanti pembahasan-pembahasan yang ada dalam kitab ushul fikih ini berkisar pada hukum-hukum batal atau sah lawannya. Kemudian berkisar pada hukum-hukum yang 5 tadi, yaitu haram, wajib, dan seterusnya. Nah kita masuk pada pembahasan pelajaran kedua. Pelajaran kedua yaitu mulai pada toharoh. Betul itu ya Bu? Kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsus tsani fit toharoh. At-toharatu hiya izalatun najasati wal wudu'u wal ghuslu wat tayammumu. Ini pelajaran kedua tentang toharoh. Toharoh itu artinya bersuci, bersuci atau membersihkan sesuatu namanya toharoh. Secara logat atau secara bahasa umumnya yang namanya bersih atau bersuci itu bersuci dari apa saja, bahkan termasuk bersuci dari perbuatan-perbuatan atau dari keadaan-keadaan hati yang memang tidak diperbolehkan, seperti mensucikan hati kita, membersihkan hati kita dari iri, dari dengki, itu termasuk toharoh. Namun toharoh secara khusus artinya di sini adalah membersihkan badan kita dari najis ataupun dari hadas untuk ibadah, namanya toharoh. Ini toharoh dalam arti khusus. Maka dijelaskan di sini oleh pengarang, toharoh itu adalah izalatun najasati, menghilangkan najis-najis, wal wudu'u dan wudu, wal ghuslu dan mandi, wat tayammumu dan tayammum. Ada 4 macam toharoh di sini Bu. Toharoh 4 macam ini dibagi menjadi 2. Ada toharoh bersuci dari najis, yang kedua bersuci dari hadas. Yang bersuci dari najis, toharoh dari najis, ini menghilangkan najis. Seperti kita mencuci pakaian kita, ini menghilangkan najis namanya. Kita mencuci sendal kita, menghilangkan najis. Kita ngepel, menghilangkan najis, ini namanya izalatun najasat atau menghilangkan najis. Toharoh atau bukan itu toharoh juga, bersuci juga. Karena syarat dari ibadah itu harus suci pakaian kita, harus suci badan kita, bahkan tempatnya itu juga harus suci. Sejadah yang kita pakai buat sholat harus suci, atau pakai ubin. Ada masjid-masjid atau musola yang nggak pakai karpet, ubinnya maka harus suci. Mensucikannya bagaimana? Bukan dengan wudhu, bukan dengan mandi, ubin itu dimandiin atau diwuduin, bukan, tapi dengan dihilangkan najisnya. Jadi membersihkan najis termasuk toharoh. Ini jenis toharoh yang pertama, yaitu membersihkan apa? Membersihkan najis. Kemudian jenis toharoh yang berikutnya yaitu membersihkan hadas yang ada dalam diri kita. Nah, membersihkan hadas dalam kitab ini ada 3 macam. Ada wudhu, ada mandi, dan ada tayammum. Ini semua untuk membersihkan hadas. Ibu pernah wudhu Bu? Bu, mandi tadi pagi mandi kagak? Mandi. Tayammum enggak, karena masih ada air, masih ada kelapangan, tidak ada sebab-sebab yang kita mengharuskan tayamum, maka kita nggak tayamum. Yang 3 ini toharoh juga, bersuci juga, cuma bukan bersuci dari najis, tapi bersuci dari hadas. Apa itu hadas? Hadas itu adalah peristiwa atau kejadian yang tidak terlihat, tetapi itu membuat kita tidak sah sholat atau ibadah kita yang lain. Hadas itu peristiwa atau kejadian
yang sifatnya itu tidak terlihat. Hadasnya itu tidak terlihat, penyebabnya terlihat, tapi hadasnya tidak terlihat. Dan ini menyebabkan ibadah kita tidak sah, maka harus diangkat. Contoh hadas itu seperti keluarnya segala sesuatu dari dua jalan, dubur maupun kubul, jalan depan maupun jalan belakang, apapun bentuknya, maka ini namanya hadas, penyebab hadas. Kalau orang pipis misalnya, buang air kecil, penyebabnya buang air kecil. Nah, setelahnya maka dia berhadas, artinya dia harus mengangkat hadas itu saat menuju sholat, harus diangkat hadasnya. Jadi hadas tidak kelihatan, penyebabnya kelihatan. Kita bandingkan Bu sama-sama. Kita bandingkan najis misalnya, motor ibu dikencingin sama kucing misalnya, kelihatan nggak Bu kencingnya? Bu, bekasnya kelihatan nggak? Ada yang kelihatan, ada yang enggak. Ya udah, yang kelihatan jadi berakin kucing misalnya, kelihatan. Itu najis tuh, kelihatan. Pokoknya kalau najis kelihatan dan harus dihilangkan, diangkat. Caranya dengan mengangkat najis atau dengan mencucinya. Ini toharo jenis kedua. Najis kelihatan. Begitu juga anak kita, misalnya kita cebokin, dia habis kencing atau habis buang air, maka kita bersihkan, namanya mengangkat najis atau mencucinya. Kelihatan kan najisnya Bu? Kelihatan. Kalau hadas nggak kelihatan. Hadas kecil kita habis kentut misalnya, kentutnya ya mungkin kedengaran, tapi hadasnya nggak kelihatan. Cuma ini hadas harus diangkat. Nah, mengangkat hadas ini dengan 3 cara, yaitu dengan wudu atau mandi atau apa terakhir? Tayamum. Nanti masing-masing dari menghilangkan najis, wudu, mandi dan tayamum, nah, nanti akan ada penjelasannya di bab-bab yang akan datang ini. Yang jelas wudu dan mandi ini punya fungsi yang berbeda. Kalau wudu untuk mengangkat hadas kecil, kalau mandi untuk mengangkat hadas besar. Adapun tayamum ini punya 2 fungsi, bisa buat mengangkat hadas kecil, bisa buat mengangkat hadas besar. Contoh, nggak ada air, udah habis, ke tetangga kita cari nggak ada, belakang rumah juga nggak ada, udah kita cari kemana-mana nggak ada air, maka kita boleh tayamum. Lari ke masjid, masjid juga lagi kehabisan air, udah nggak ada semuanya, maka kita boleh tayamum. Lah kan saya punya hadas besar Ustaz, habis ini saya baru banget selesai haid, apakah bisa diangkat dengan wudu? Bisa diangkat dengan tayamum? Bisa, karena tayamum ini bisa untuk mengangkat hadas besar. Jadi untuk memperbolehkan ibadah, istilahnya adalah untuk mengganti wudu, baik itu mengangkat hadas kecil maupun hadas besar, maka boleh dilakukan dengan tayamum. Orang yang punya hadas besar, junub misalnya atau jinabah, maka boleh juga dia tayamum kalau sebab-sebab tayamum itu ada. Sebab tayamum antaranya tidak ada air tadi, atau ada air cuma kalau pakai air kayaknya dia bakal makin parah sakitnya. Kalau pakai air sakitnya makin parah, maka boleh pakai tayamum. Boleh untuk mengganti, mengangkat hadas besar, dan boleh untuk mengangkat hadas kecil. Oleh karena itu dalam wudu kemudian dalam mandi ini istilahnya bukan menghilangkan hadas, tapi mengangkat hadas. Lirafil hadatil asghari atau lirafil hadatil akbari, untuk mengangkat, karena sifatnya maknawi atau abstrak, tidak terlihat. Hadas itu tidak terlihat, beda dengan najis. Ini baris yang barusan kita baca, bisa kita simpulkan bahwa toharoh atau membersihkan diri itu bisa dibagi menjadi 4 kalau secara rinci tadi. Membersihkan diri dari najis, atau wudu, atau mandi, atau tayamum. Kita lanjutkan syurutut toharoti. Ini adalah syarat-syarat toharoh, syarat bersuci.
Bersuci dianggap sah jika memenuhi syarat-syarat yang tiga ini. Syurutut thaharati talatatun. Syarat bersuci itu ada tiga. Al-islamu, Islam, wa tamyizu, dan tamyiz. Tamyiz itu mumayyiz, sudah bisa membedakan. Wal ma'ut tahiru, al-mutahhiru, dan air yang suci mensucikan. Dalam keadaan normal, bukan keadaan yang membolehkan tayamum, maka toharoh harus memenuhi tiga syarat. Yang pertama, Islam. Ada orang belum Islam, belum syahadat, masih non muslim, dia ikut-ikutan wudhu sama kita, maka tetap tidak boleh, maka tetap tidak terangkat atau tidak sah toharohnya karena belum Islam. Kemudian yang kedua, tamyiz. Tamyiz di sini orang yang disebut dengan mumayyiz. Tamyiz artinya membedakan atau bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Adapun batasan tamyiz, Bu, untuk seorang anak misalnya, anak sudah dikatakan mumayyiz, sudah dikatakan punya sifat tamyiz, itu kalau anak sudah bisa makan sendiri, minum sendiri, dan istinja atau cebok sendiri. Kalau sudah minum sendiri, makan sendiri, tidak bisa cebok sendiri, maka disebut dengan mumayyiz. Meskipun belum balik, 8 tahun udah bisa belum, Bu, makan sendiri? Udah. Minum sendiri? Udah. Cebok sendiri udah belum? Tapi 8 tahun bisa udah balik belum, Bu? Belum. Udah mumayyiz tadi. Kalau dia wudhu, sah wudhunya karena sudah memenuhi syarat. Islam juga, kemudian mumayyiz juga. Kalau dia mandi sunnah misalnya buat Jumatan, sah. Jumatan dia mandi sunnah, sah, dan juga sudah mendapatkan pahala untuk ibadah-ibadahnya dia itu. Ini yang namanya mumayyiz. Batasannya tadi, dia sudah bisa makan sendiri, minum sendiri, dan sudah bisa istinja sendiri. Syarat yang ketiga, toharoh sah dilakukan apabila menggunakan air yang suci mensucikan. Nanti akan ada pembahasan di bab tersendiri tentang air yang suci mensucikan. Air yang suci mensucikan itu paling dekat dari kita, air apa namanya? Air jet pump, namanya apa, Bu? Air tanah. Udah nggak ada sumur sekarang. Air tanah itu suci mensucikan, itu paling dekat sama kita. Atau kalau ada hujan, itu juga termasuk air yang suci mensucikan. Hujan nih gede, kemudian ibu wudhu, itu dari air hujan itu, dari gerojokan air, buangan dari atas, ibu wudhu, sah. Karena itu air yang suci mensucikan. Air hujan, air tanah, itu suci mensucikan. Paling gampang begini patokannya. Air suci mensucikan itu adalah semua air yang turun dari langit atau muncul dari bumi dengan sifat aslinya, itu suci mensucikan. Sifat asli air tanah gimana, Bu? Tawar apa asin? Tawar. Kalau masih sifat aslinya seperti itu, maka suci mensucikan. Air laut, sifat aslinya apa, Bu? Asin, muncul dari bumi, emang adanya dari bumi seperti itu, maka dia suci mensucikan karena masih dalam sifat aslinya. Wudhu atau mandi pakai air laut sah. Kalau ibu mau mandi, nyebur aja ke laut udah sah, udah terangkat semua hadasnya. Terus air yang suci mensucikan yang muncul dari bumi, embun termasuk juga. Embun dan embun sampai sember. Bisa juga buat wudhu, bisa juga buat mandi, termasuk air suci mensucikan. Yang muncul dari langit itu hujan, embun itu dari langit. Embun itu munculnya pagi-pagi ketika ada proses apa namanya ya, proses alam, maka menyisakan air itu, menyisakan air yang ada di daun-daun misalnya, itu embun, itu suci mensucikan. Air misalnya air, ibu udah pernah ke kutub belum?
Air salju atau air es kemudian kita cairkan, maka itu suci mensucikan, karena memang dari sifat aslinya seperti itu. Air kali yang dimaksud di sini yang masih dengan sifat aslinya, ya sifat aslinya itu bau-bau tanah dikit nggak apa-apa, karena memang sifat aslinya seperti itu, dan rasanya ya seperti air, sebagaimana air tanah tawar. Air kali yang seperti itu masih dalam bentuk atau masih dalam sifat aslinya, maka suci mensucikan. Tapi kalau sudah berubah dari sifat aslinya, kali udah hitam, mana bau lumpur, kadang-kadang juga dicampur limbah, ya entah limbahnya limbah pabrik apa limbah rumah tangga, udah baunya udah berubah semua, maka udah tidak suci mensucikan. Yang bisa dipakai untuk bersuci toharoh adalah air suci mensucikan, yaitu air dari langit atau muncul dari bumi dengan sifat aslinya. Catatannya tidak boleh berubah dari sifat aslinya. Kemudian pembagian, nah ini dibahas secara rinci dalam bagian berikut ini. Pembagian air, al-aqsamul ma'i, pembagian air atau bagian-bagian air, yang qasimul ma', terbagi air ila thalathati aqsamin, kepada 3 bagian. Tahirin mutahhirin, suci mensucikan, wa tahirin ghairi mutahhirin, suci tidak mensucikan, wa mutanajjisin, dan mutanajjis. Air itu dibagi menjadi 3 macam. Ini sifatnya air, hubungannya dengan penggunaan kita untuk bersuci. Kalau dihubungkan dengan bersuci, maka air dibagi menjadi 3. Ini kaitannya dengan bersuci kita, dipandang dari sah atau tidak sahnya ketika dia dipakai untuk bersuci. Air dibagi menjadi 3. Tapi kalau pembagiannya bukan dilihat dari kaitannya dengan bersuci, ya banyak. Ada air tanah, kemudian sungai dan lain sebagainya. Kalau ini dilihat atau ditinjau dari sah atau tidaknya air itu untuk bersuci, maka dibagi menjadi 3. Yang pertama, air suci mensucikan. Air suci mensucikan tadi sudah sempat kita singgung. Semua air yang turun dari langit atau berasal dari tanah, berasal dari bumi, dan dengan sifat aslinya, maka suci mensucikan. Yang kedua, suci tapi tidak mensucikan. Yang ketiga, mutanajis. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, dalam pembahasan kitab lain, air ini dibagi menjadi 4. Air suci mensucikan ini dibagi lagi menjadi 2. Ada yang makruh penggunaannya, ada yang tidak makruh. Yang tidak makruh penggunaannya air tanah. Ibu dari keran, emang kerannya itu dari tanah, pakai jet pump, itu tidak makruh. Kita pakai buat wudhu, kita pakai buat mandi, buat minum juga bisa. Pokoknya tidak makruh. Ada yang makruh untuk wudhu atau untuk mandi. Ini air yang terlalu panas atau terlalu dingin, itu makruh. Saking panasnya, hawanya begini, panas banget keluar dari keran kita, maka kalau kita pakai, wudhu kita sah, cuma makruh. Itu namanya air yang suci mensucikan tapi makruh. Contohnya yang paling dekat dengan kita adalah ketika cuacanya begitu panas atau cuacanya sangat dingin banget. Misalnya di daerah mana yang paling dingin? Dieng, iya. Misalnya di Dieng, Aljabar dingin kagak Aljabar? Dieng dingin banget, terlalu dingin, maka makruh. Sah nggak wudhunya? Sah. Mandinya sah, cuma makruh. Jadi bagaimana untuk menghilangkan kemakruhannya? Didiamkan dulu sampai dinginnya hilang atau sampai panasnya hilang, atau minimal berkurang, tidak terlalu panas lagi dan tidak terlalu dingin lagi. Ini air suci mensucikan, cuma makruh. Contoh-contoh klasik atau contoh-contoh lampau yang
ajarkan oleh Rasulullah itu adalah air yang terjemur matahari, tapi tempatnya adalah tempat yang terbuat dari logam selain emas dan perak. Tempayan, tahu tempayan Bu? Itu terbuat dari kuningan misalnya, atau dari stainless biasa, bukan emas, bukan perak. Di situ ada airnya, kemudian panas, kena panas matahari, maka kita pakai makruh itu. Makruh. Kenapa makruh? Kata bisa, karena bisa menimbulkan penyakit namanya penyakit belang. Bahasa Arabnya baros. Jadi pada belang aja kulit, putih-putih, putih-putih. Bisa menimbulkan baros atau penyakit belang. Ini Rasulullah mengajarkan kepada para sahabatnya dan juga kepada kita bahwa air yang terjemur matahari tempatnya bukan di tempat emas perak, tempatnya tempat logam, cuma bukan tempat emas dan perak, maka hukumnya makruh digunakan. Kenapa? Karena bisa menyebabkan penyakit. Air yang ada di tempayannya terbuat dari besi biasa, bukan emas, bukan perak, atau dari stainless biasa, bukan emas, bukan perak, maka itu akan ada bagian-bagian seperti busa yang kalau kena kulit ini bisa bikin belang kulit kita. Nah, baros, penyakit belang ini disebabkan antara lain oleh penggunaan air yang kena panas matahari. Gimana kalau air toren kita? Toren logam apa bukan Bu? Enggak, maka insya Allah enggak apa-apa, enggak termasuk itu, karena plastik dia. Tapi kalau terlalu panas makruh juga. Oh panas banget, kita pakai makruh. Diemin dulu, diemin sampai benar-benar hilang panasnya. Yang dingin juga begitu, didiamkan dulu sampai benar-benar dinginnya itu berkurang. Air suci dan mensucikan kalau di sini belum dibagi, tapi dalam pembahasan kitab-kitab lain air suci mensucikan dibagi menjadi dua. Ada yang makruh penggunaannya, ada yang tidak makruh. Kemudian yang kedua, air suci tidak mensucikan. Nanti juga ada pembahasan khusus. Cuma sekilas akan saya bahas. Air suci tidak mensucikan ini adalah air yang mustakmal atau air yang sudah berubah. Ini air putih semua, ini nggak ada yang berwarna kok. Air teh, tahu air teh Bu? Itu asalnya kan air putih ya. Asalnya air bening, dari sifat aslinya masih seperti itu, kemudian dia campuran teh. Saya tanya sama ibu, teh najis apa enggak Bu? Enggak. Itu air teh adalah air yang tercampur. Air teh itu adalah air yang sudah berubah warnanya. Dia tetap suci, tapi tidak mensucikan. Suci air teh itu, ya orang boleh kita pakai minum, kita pakai buat minum, dibikin es teh atau kita bikin teh hangat, boleh. Maka tidak najis, boleh diminum sama kita. Kalau najis pasti nggak boleh kita minum. Nah ini teh suci, cuma tidak mensucikan. Maka air teh nggak boleh buat mandi junub. Wow. Air teh juga ngapain mandi pakai air teh, atau buat wudhu, atau yang paling gampang begini, buat menghilangkan najis. Ada air teh lebihan, nggak diminum sama orang, tamunya udah pada pulang, kemudian kita pengen bersihin sendal kita, itu sendal kena tai kucing misalnya, tidak suci, nggak bisa disucikan. Karena mensucikan najis atau mengangkat hadas harus pakai air yang suci, mensucikan. Sedangkan teh tadi suci tapi tidak mensucikan. Kita siram sampai ya becek semuanya satu ember, sisa air teh kita buat bersihin tai itu tetap nggak bakal bisa suci, karena airnya adalah air yang suci tapi tidak mensucikan. Ini air yang sudah berubah. Kadang-kadang ada yang tercampur tapi nggak berubah warnanya. Ibu pernah lihat air mawar? Warnanya apa Bu? Putih. Ya. Ada air kita, ada air satu ember kecil, kemudian kecampuran segelas air mawar. Kira-kira airnya berubah apa enggak Bu?
Warnanya berubah nggak? Enggak, tetap tidak mensucikan karena sudah tercampur. Sudah tercampur dengan sesuatu yang suci. Suci tetap, tapi tidak mensucikan. Ini namanya air yang sudah tercampur atau sudah berubah. Berikutnya ada air suci tapi tidak mensucikan, air mustakmal namanya. Ini sering kita temui atau sering kita dapat ketika kita melakukan wudhu atau mandi. Mustakmal ini adalah air yang sudah dipakai. Artinya mustakmal itu artinya sudah dipakai buat bersihin najis atau buat ngangkat hadas. Itu namanya air mustakmal. Ibu nyuci baju, nyuci sendiri apa pakai laundry ibu di rumah? Mesin. Oh, pakai mesin, berarti sendiri ya? Mesinnya mesin sendiri apa mesin itu kan laundry? Mesin sendiri. Air yang dipakai untuk mencuci baju kita itu berarti air yang mencuci najis. Maka ketika keluar dari mesin cuci itu namanya mustakmal, sudah kepake. Najis apa enggak dia? Enggak. Lain lagi sama najis. Lain lagi sama air najis. Itu bukan air najis tapi itu air mustakmal. Air yang sudah kepake buat menghilangkan najis. Kalau ibu pakai lagi buat baju berikutnya, ibu pakai lagi buat nyuci sepatu, nggak sah. Kalau memang air itu adalah air mustakmal yang sudah dipakai. Syaratnya memang mustakmal ini sudah dipakai dalam basuhan pertama kali. Kalau untuk bilasan kedua, ketiga dan airnya itu tidak berubah, maksudnya masih bening, maka masih boleh dipakai. Tapi kalau basuhan pertama itu biasanya bening apa hitam bu? Coklat. Nah yang kayak begitu mustakmal nggak boleh dipakai. Buang aja, nggak bisa dipakai buat apa-apa. Tapi kalau udah basuhan berikutnya dan memang sifatnya masih sifat seperti air mutlak, masih sifat seperti air suci mensucikan, masih boleh. Yang mustakmal itu adalah air yang dipakai untuk basuhan pertama. Ini contoh dalam mencuci pakaian. Contoh dalam wudhu. Kita wudhu, basuhan pertama kita, basuhan wajib pertama kita itu adalah air mustakmal. Saya tanya dulu ke ibu, wudhu itu rukun yang pertama apa bu? Rukun wudhu yang pertama membasuh apa? Basuh muka. Kalau tangan sunnah, kumur-kumur sunnah. Membasuh muka itu adalah kewajiban pertama saat wudhu. Basuhan muka pertama kita yang jatuh itu namanya air mustakmal. Basuhan pertama kita ini tidak boleh dipakai lagi. Tapi kalau sudah basuhan kedua, ketiga, ini kalau kita kumpulin ya, kalau nggak ada kerjaan kumpulin aja, kumpulin itu masih boleh dipakai. Karena yang mustakmal adalah basuhan pertama, itu mustakmal. Nanti imbasnya untuk air yang sedikit bu, itu kalau jatuh lagi, kalau basuhan pertama kita jatuh lagi ke tempat air yang dikit kadarnya, maka air yang ada di tempat itu jadi mustakmal semua. Contoh begini, keran lagi mati, ibu wudhu pakai ember kecil, udah cuci tangan biasa, kumur-kumur biasa, nggak masalah kalau cuci tangan dengan kumur-kumur, karena cuci tangan dan kumur-kumur bukan basuhan wajib, sunnah. Mulailah ibu basuh muka atau wajah. Basuhan muka ketika kita niat, gitu ya, pakai wudhu gini misalnya, pakai gayung, basuh nawaitul wudu'a. Ini yang jatuh lagi ke ember itu, maka mustakmal dan membuat ember yang cuma sedikit mustakmal. Jadi bagaimana caranya? Jangan sampai jatuh. Ini ember sebelah sini misalnya, kalau ibu mau wudhu maka madep sini kalau mau basuh, supaya airnya jangan nyiprat lagi ke ember yang sedikit. Ini kalau nggak ada keran, kalau ada keran mah enak dah, udah nggak bakal mustakmal. Kalau orang dulu kan nggak ada keran. Dulu orang biasanya ngakalin, orang tua kita dulu biasanya dicari akal kaleng, kalau nggak kaleng ember dibolongin. Itu apiknya orang tua kita dulu. Kenapa? Karena ember atau kaleng atau memang tempayan yang cuma segitu sedikit, itu kalau kena wudhu
basuhan pertama jatuh lagi situ, maka mustakmal semua. Mustakmal nggak najis. Kalau kita pakai buat minum dimasak boleh, cuma dia buat membersihkan hadas nggak sah, membersihkan najis nggak sah. Apiknya orang tua kita dulu dibikin itu kaleng atau ember kecil dibolongin. Nah, wudhunya di situ supaya nggak, wudhunya ditaruh di atas, misalnya ditaruh di atas bak atau di tempat yang lebih tinggi, maka nggak bakal muncrat lagi atau nggak bakal jatuh lagi ke tempat. Ini air mustakmal yang sudah digunakan untuk mengangkat hadas dalam wudhu atau untuk menghilangkan najis dalam contoh cuci baju tadi. Air mustakmal dan air yang sudah berubah seperti air teh tadi itu suci, cuma tidak mensucikan. Yang ketiga ada air mutanajis. Air mutanajis itu air yang kena najis. Satu ember, embernya kecil, kejatuhan tai cicak misalnya, ya kejatuhan tai cicak atau kemasukan pokoknya meskipun itu kecil maka itu namanya mutanajis, kena najis. Kalau kemasukan najis namanya mutanajis. Ini memang air mustakmal, air mutanajis ini untuk air yang kadarnya sedikit. Kalau air yang kadarnya banyak dan tidak berubah, tidak ada mutanajis dan juga tidak ada mustakmal. Contoh, ibu kalau berenang di Bulungan apa di mana? Zaman dulu Bulungan saya Setia Tirta ya. Gaga. Itu air kolam segitu. Itu air yang bebas dari mustakmal, bebas dari mutanajis tuh, segitu banyaknya. Jadi itu ada 40 orang di situ mandi semuanya, mandi hadas semua, sah semua. Karena memang airnya air banyak. Air yang sedikit ini yang kita harus hati-hati, karena bisa air itu jadi mustakmal atau bisa air itu jadi mutanajis karena kena najis yang ada dari badan kita atau pakaian-pakaian kita. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang.